Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Bagaimana kabarnya, Pak Rasikin? Baik, Pak Bambang. Alhamdulillah. Saya dengar nanti Pak Rasikin mau melaksanakan coaching bersama Pak Herman, apa betul? Betul, Pak Bambang. Kira-kira rubrik penilaian apa saja yang sudah dipahami tentang prinsip coaching, Pak Rasikin? Yang sudah saya pelajari yaitu prinsip tentang alur tirta, Pak Bambang. Oh, ya. Kemudian perihal indikator yang ketercapainya kira-kira apa saja, Pak Rasikin? Indikator yang akan saya capai yaitu yang pertama alur tirta, yang kedua menggali ide dari coach, yang ketiga mendapat jawaban dari permasalahan yang dihadapi coach. Oh ya, ya sudah. Selamat ya Pak Rasikin untuk melaksanakan coaching. Semoga lancar. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Rasikin. Selamat siang Pak Herman, bagaimana kabarnya? Iya, selamat siang juga Pak Rasikin. Alhamdulillah baik. Maaf mengganggu Pak Rasikin, ini waktunya siang-siang segini, seharusnya istirahat bersama keluarga, bermain, ini mengganggu sebentar ya. Kalau pagi Pak Rasikin ya? Ya nggak apa-apa. Silakan Pak Herman, tidak apa-apa. Yang penting kita saling berkomunikasi. Kalau Pak Herman ada masalah, monggo. Iya Pak Rasikin. Jadi begini, ini ada sedikit keresahan yang selama ini itu mengganggu dalam hati dan juga pikiran saya ini Pak Rasikinnya mengenai siswa di kelas saya Pak Rasikin. Jadi siswa kelas saya itu tidak fokus Pak dalam mengikuti pembelajaran. Biasanya di tengah-tengah pembelajaran itu mereka sudah mulai gaduh. Jadi dalam kelas itu mereka membuat gaduhan dan akhirnya kelas itu menjadi ramai Pak Rasikin. Oh ya, jadi dalam pembelajarannya Pak Herman di kelas 3 itu ada beberapa siswa yang kurang bisa fokus ya. Apalagi di tengah-tengah pembelajaran siswa membuat gaduh seperti itu ya. Ya betul Pak Rasikin. Dari cerita Pak Herman tadi, apa yang Pak Herman harapkan dari pertemuan kali ini? Nah, jadi di pertemuan kali ini atau coaching ini itu saya mengharapkan sebuah solusi Pak. Solusi apa? Solusi itu bahwa agar siswa saya itu nanti bisa fokus ke dalam pembelajaran. Tidak ada gagu, tidak ada kegaduhan ya. Jadi intinya itu pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran saya Pak Rasikin. Baik Pak Herman. Jadi menurut pengamatan Pak Herman, kondisi ideal yang diharapkan seperti apa? Jadi kondisi idealnya dalam pembelajaran itu kan memang tenang, siswa juga aktif, bisa fokus ke dalam pembelajaran, seperti itu Pak Rasikin. Oh baik, berarti idealnya Pak Herman berharap anak-anak bisa fokus dan aktif mengikuti pembelajaran, seperti itu ya? Ya, betul sekali Pak Rasikin, itu yang saya harapkan dalam pembelajaran saya Pak Rasikin. Jika siswa yang seperti itu idealnya pada level 10 dan tidak ideal pada level 1, maka untuk saat ini posisi anak-anak Pak Herman ada di level berapa? Kalau melihat kondisinya masih ramai, masih gaduh, itu mungkin posisi levelnya itu masih sekitaran 4 atau 5 gitu Pak. Jadi memang gaduhnya itu masih belum bisa tertangani, masih belum bisa fokus ke dalam pelajaran, seperti itu Pak Rasikin. Kalau kondisi tersebut akan diubah, menurut Pak Herman akan sampai pada level berapa? Yang saya harapkan itu tidak terlalu tinggi lah Pak. Kiranya itu 8 atau 9 saja itu sudah cukup buat saya, sudah maksimal seperti itu. Ya. Kalau misalkan maksimal idealnya pada angka 8, menurut Pak Herman, apa yang bisa Pak Herman lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Mungkin yang pertama saya akan mengadakan ice breaking dalam pembelajaran itu supaya mengembalikan fokus anak yang tadinya gaduh menjadi fokus melalui ice breaking itu, kemudian memulai pembelajaran yang menarik. Mungkin akan saya gunakan seperti PowerPoint atau
video-video pembelajaran yang lain, saya sisipkan dalam pembelajaran supaya anak itu tidak gaduh dan bisa kembali ke fokus ke dalam pelajaran begitu Pak Raski. Ya, kalau itu saya sangat setuju sekali Pak Herman. Lalu tadi Pak Herman mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Herman itu kan anak-anak merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Herman kok bisa berpikir bahwa pembelajaran Pak Herman itu membosankan pada siswa? Ya, karena saya melihat itu setelah beberapa menit pembelajaran itu siswa itu langsung gaduh Pak Raski. Jadi ini sangat mengganggu bagi siswa, konsentrasi siswa yang lain, karena siswa yang lain yang satu ini sudah mulai fokus ke dalam pembelajaran, sementara ada siswa yang lain itu mengganggu sehingga tidak efektif atau sangat mengganggu dalam proses pembelajaran seperti itu Pak Raski. Oh, begitu ya Pak. Ya, memang ketika ada beberapa siswa yang membuat kegaduhan di dalam kelas, maka konsentrasi pembelajaran di dalam kelas akan terganggu ya Pak Herman ya. Betul sekali Pak. Jadi itu sangat mengganggu sekali siswa yang betul-betul ingin melaksanakan pembelajaran, siswanya itu diganggu oleh yang lain ya. Jadi yang jelas itu pembelajarannya itu semakin sulit dan tidak terkendali Pak Raski. Oh iya. Lalu kalau hal tersebut terjadi ya Pak ya, saya ingin tahu nih bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Pak Herman lakukan. Memang pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu hanya sebatas menjelaskan materi Pak Raski. Jadi memang materi yang perlu saya jelaskan itu memang banyak. Kemudian itu mengajak siswa, sebenarnya sudah mengajak siswa untuk berdiskusi. Kemudian juga sudah sesekali juga menggunakan PowerPoint seperti itu Pak Raski. Kalau menurut Pak Herman, adakah cara yang lebih efektif supaya anak lebih fokus dan aktif dalam belajar? Jadi saya nanti itu ada beberapa breaking juga nanti sudah saya sampaikan di awal, akan saya kembalikan untuk siswa itu supaya fokus. Jadi menggunakan breaking, menggunakan media pembelajaran PowerPoint tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga akan membuat video-video pembelajaran yang sangat menarik sehingga anak itu bisa fokus ke dalam pembelajarannya. Seperti itu Pak Raski. Baik, sangat bagus itu Pak Herman. Kira-kira hal tersebut dijalankan mulai kapan Pak Herman? Niat saya itu secepatnya, paling cepat ini kan sedang asesmen nih Pak Raski ya, paling nanti akan saya laksanakan setelah asesmen ya, kemudian akan saya coba praktekkan setelah asesmen. Semoga apa yang saya inginkan itu bisa terlaksana dan akan saya lakukan seperti itu Pak Raski. Oh ya, minggu depan itu akan menjelang kenaikan Terus kemudian kalau keterlibatan orang tua di sekitar Pak Herman itu sebagai peserta didiknya gimana? Iya. Oke, memang ini harus berkolaborasi dengan orang lain, termasuk juga dengan wali murid, stakeholder yang ada. Kemudian juga akan mendiskusikan dengan teman sejawat, karena mungkin ada dari teman-teman yang lain itu ada ice breaking yang menarik untuk siswa itu bisa kembali fokus dan bisa digunakan oleh saya. Oh ya, itu sangat bagus sekali Pak. Saya sangat setuju. Jadi kita juga berkolaborasi dengan rekan guru dan meminta bantuan mengajari apa yang belum kita bisa. Rencananya ke depan mudah-mudahan berhasil ya Pak Herman. Dan apa komitmen Pak Herman terhadap rencana tersebut? Jadi komitmen saya itu membuat pembelajaran tadi yang menggunakan breaking, kemudian berfokus menghadapi kelas. Kalau perlu saya akan membuat kesepakatan belajar Pak Raski. Jadi siswa agar bisa lebih tanggung jawab kepada dirinya sendiri, bukan peraturan kelas tapi kesepakatan belajar kita ya. Jadi siswa juga sekali mengajak belajar di luar kelas agar tidak merasa bosan gitu. Oh, bagus Pak. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Nah, lalu dukungan apa dan siapa saja yang Pak Herman butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, tentunya memang ini tadi yang sudah saya sampaikan itu memang membutuhkan dukungan
yang mungkin membutuhkan beberapa referensi ya dari teman sejawat, kemudian dari hasil diskusi ataupun pembelajaran dari seperti YouTube, seperti media sosial. Sekarang itu kan banyak sekali referensi pembelajarannya seperti itu Pak Raskin. Oh ya, itu sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Herman. Secara tidak disadari Pak Herman itu telah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan Pak Herman sendiri, nggih? Saya hanya mendoakan semoga rencana Pak Herman tadi bisa terrealisasi, kemudian memang sepenuhnya dapat tercapai sesuai harapan. Ya, terima kasih Pak Rasikin. Semoga hasil dari diskusi kita ini bisa saya laksanakan dengan baik. Oke. Terima kasih Pak Herman, sama-sama. Gimana perasaannya Pak Rasikin? Katanya tadi udah melaksanakan coaching dengan Pak Herman. Sudah lega Pak? Nah, sudah berjalan dengan baik ya? Berjalan dengan baik. Ya, syukur alhamdulillah. Nah, kemudian apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian yang didapatkan Pak Rasikin? Yang ketercapaiannya ya Pak ya? Ya. Yang pertama tadi prinsip coachingnya, kemudian memaksimalkan potensi coaching, terus kompetensi indikator, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak Bambang. Oke. Dari coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan menurut Pak Rasikin? Yang pertama itu kehadiran penuh. Ya. Yang kedua menggunakan teknik stop. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Rasikin. Semoga sukses untuk Sama-sama Pak, terima kasih. Mari